Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini ada berita yang tak kalah menarik dan tentunya tak kalah heboh untuk kita simak. Pokoknya kali ini kita akan membahas masalah kudeta. Oke, agar kita tidak penasaran, langsung saja kita simak videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Amin Rais itu pada waktu bertemu dengan Pak Lanyala itu menjadi saksi pengakuan terdakwa. Jadi dia selalu terdakwa itu dijadikan saksi yang terakhir. Nah, di situ dia diberi kesempatan untuk membela diri, untuk menjelaskan apa sebetulnya yang terjadi, dan pertanyaan bisa datang dari hakim, jaksa maupun pembela. Saya membayangkan Mas Amin itu kemarin sebagai terdakwa yang bersaksi setelah saksi-saksi yang lain diperiksa. Artinya merasa sedang diadili dari Pak ya? Loh, masa diadili presiden? Iya, dia seperti menempatkan diri sebagai terdakwa. Iya, persidangan. Ya, jadi diadili dia. Diadili. Akan tetapi dia tidak membela diri kemarin itu. Kalau membela diri itu kan, iya, iya kan, mempertahankan pikirannya meskipun mengaku salah. Iya. Tetapi pada waktu itu dia perlu menceritakan semuanya. Betul. Apa yang mendasari dirinya untuk melakukan perubahan undang-undang dasar, kan gitu. Betul. Nah, yang kemarin saya lihat dia itu lunglai. Iya. Sudah seperti yang menyerah dia. Menyerah dan mengakui bahwa dia bersalah gitu. Bahkan suaranya hampir tak terdengar. Ada bagian-bagian di mana suaranya tak terdengar. Jadi udah stres ya. Apa karena gini, selain menyangkut dirinya, ada beberapa nama-nama yang juga bisa membuat dirinya itu terlalu lunglai tadi. Artinya harus menyebut selain dirinya gitu loh. Ya, memang teman-teman yang dulu mendukung Mas Amin itu mendukung bahwa yang salah itu sebetulnya bukan Amin Rais doang. Nah, ya kan, banyak lagi. Ini beliau yang bilang. Lagi yang lain gitu kan. Iya. Tetapi ketika ketemu sama Bamsud, dia sudah mengatakan, saya sebagai ketua saya melucuti kekuasaan MPR. Iya. Jadi dia menempatkan diri sebagai penanggung jawab. Iya, sebagai orang satu-satunya ya Pak ya? Iya. Ya. Jadi, nah itulah yang tadi saya katakan, ada bagian-bagian yang bohong. Iya. Sebetulnya itu dia agen kalau menurut saya. Pak, kalau Agen dikasih draft, you pimpin MPR, you melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar, ya. Ini, ya kan? Sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali, pasal 1 ayat 2, pasal 6, pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung, pasal 15, ya kan? Pasal 33, pasal 28, dan pasal-pasal lain yang menghilangkan tugas seorang presiden digantikan oleh DPR. Ya. Nah, jadi itu nggak pernah dijelaskan oleh Amin Rais, ya kan? Bahkan penjelasannya itu justru yang lain-lain, ya, soal fungsi ABRI, soal otonomi, ya, soal apa namanya, kekuasaan presiden yang terlalu besar, ya kan? Jadi menurut saya, kalau memang dia tidak ingin menjelaskan itu atau ingin menutupi ada hubungannya dengan Madeleine Albright atau menutupi hubungannya dengan
teman-temannya dulu yang memberikan dukungan, seperti saya tapi misalnya kan, Oh iya. pasal 6 itu harus saya tapi, Iya, Pak Ustaz. isunya begitu, ya kan? Ini perlu dicatat juga itu soal Presiden Indonesia asli itu. Iya. Lebih baik dia nggak usah datang. Ngapain ketemu sama Lanyala? Iya. Nggak ada urusan. Kalau ketemu sama Bamsud ya oke lah ya, karena dulu ketua MPR juga kan, ya kan? Kalau Lanyala kan nggak perlu. Udah datang yang diomongin cuman begitu gitu. Udah gitu lunglai dan seperti pasrah bongkoan. Udahlah, you hukum kayak apa deh, oke aja gitu kan. Ini jauh berbeda dari tampangnya Amin Rais pada masa-masa sebelumnya. Gagah dia, ya. Jadi harusnya begitu. Saya sungguh kecewa ya. Meskipun dia itu katakanlah membela diri ya, karena terdakwa kudeta konstitusi, ya kan? Dakwaannya kan itu kira-kira ya, kudeta konstitusi. Meskipun dia pada akhirnya mengatakan oke, saya salah, so what gitu kan, mau hukum lah gitu kan. Nah, tetapi dia harusnya tegar. Kemarin tuh udah duduknya begini. Jadi saya kecewa terus terang. Kecewanya itu juga karena tidak semuanya dia terangkan. Harusnya ya, dia terangkan. Pak Bintang, saya mau tanya gini Pak, kan waktu itu ada isu bahwa yang terlibat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu bukan cuma pimpinan dan anggota MPR, tetapi juga Ini komen lah saya. Pokoknya seru lah, sangat seru. menurut sepengetahuan Pak Bintang, siapa aja sih waktu itu yang terlibat Pak di dalam amandemen itu selain MPR ya? Nggak cuma NGO itu. Oh, Ya orang kayak pimpinan PKS oh, Nur Wahid. Pak Hidayat Wahid. Nur Wahid itu kan menggantikan Amin Rais. Iya. Jadi awal dia sudah mendukung 2002. Ya nggak cuma dia aja ya, waktu itu partai-partai itu kan PDI, ya kan P3, Golkar, itu semua mendukung di dalam sidang yang 4 kali itu. Ya. Nah, NGO itu ada yang namanya koalisi Ornop untuk konstitusi baru. Ornop itu organisasi non pemerintah. Ya. Nah, pimpinannya memang kelihatannya ada beberapa ya, semacam koalisi lah. Namanya juga koalisi ya. Kalau disebut-sebut ya Mulia Lubis, iya, Bambang Subianto, Bambang Wijoyanto, Teten Mas Duki. Ini beliau yang bilang. Itu yang kemudian menjadi menamakan dirinya apa ya? Lupa saya. Nah, Teten Mas Duki itu membuka stand booth ya di MPR sana, di Nusantara itu, di pintu masuknya itu. Tidak ada Indonesia baru tanpa konstitusi baru. Iya, itu banyak yang nggak tahu. Ya tokoh-tokoh partai ikut. Bahkan menurut informasi itu yang namanya LIPO, yang si sana Cikarang, yang si sini apa namanya? Meikarta. Hah? Meikarta. Oh, bukan. Oh, yang Lipo. Yang di sini Tangerang itu. Tangerang Lipo Cikarang, Karawaci. Itu menyediakan helikopter bolak-balik
dari lokasi Jakarta sampai ke Cikarang sana untuk mendapat briefing. Briefing bagaimana perubahan amandemen itu berlangsung. Ya tokoh-tokoh LSM banyak lah. Iya. Ada nama Gumai gitu nggak sih Pak? Yang ada nafis? Iya, saya kira Gumai itu juga bagian dari itu. Tetapi apakah ya memang Gumai itu termasuk dalam koalisi Ornop itu. Oh. Ya, tetapi apakah dia dia itu baru muncul namanya itu ketika terjadi pemilu 99. Pemilu 2004. 2004. Ya, itu baru muncul lah. Dan kemudian ada beberapa LSM asing juga yang ikut membantu atau ikut apa itu namanya, ngurusi lah pemilu itu, karena itu dianggap sebagai pemilu dan pilpres juga ya, yang pertama dalam upaya melaksanakan amandemen. Maksudnya tidak usah lah nutup-nutupin bajunya, ya, bahwa dia dulu ikut menggerakkan ya dan mendukung Undang-Undang Dasar Amandemen itu ya. Nah guys, itu beliau menyatakan sahabatnya yang Amin Rais. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian, no komen lah saya kalau masalah itu. Dan semoga video tadi menjadi apa itu pembelajaran politik bagi kita generasi milenial maupun Gen Z, apalagi Gen Z kan saya generasi milenial saja, mungkin banyak yang tidak tahu kalau masalah-masalah ya tragedi 98 kan. Nah, saya akhiri, selalu berpikir positif tentunya, jangan mau terpecah belah, jangan mau termakan isu hoax, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.